Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yayu Indarwati, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Sebelum sampai pada kesimpulan, saya akan sedikit mengulas mengenai pemahaman saya tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang anak. Dipahami bahwa kodrat alamnya, anak memiliki bakat dan minat yang dibawa sejak lahir. Bahkan Ki Hajar Dewantara menggambarkan kodrat alam ini, menggambarkan anak sebagai planet yang beredar di tata surya, yang memiliki bidang edar, arah, dan kecepatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini harus dijadikan sebagai pijakan mendidik anak, bahwa pendidik hanya bisa menuntun mereka untuk bisa mengembangkan potensi dan karakter baik dengan pendidikan karakter. Dipahami juga bahwa kodrat alamnya, bahwa pendidikan itu terus bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan prinsip trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian juga ada kodrat lingkungan yang menitik beratkan kepada kearifan lokal daerah untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan. Dipahami bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menghasilkan pewarisan dan pelestarian kebudayaan bangsa. Sedikit tentang pendidikan yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai yang ibaratnya sebagai hal yang dilakukan oleh petani. Bagaimana petani menjaga dan melindungi tanamannya. Demikian juga pendidik juga harus melindungi dan merawat anak didiknya dengan sangat baik. Dan seorang petani tujuannya mendapatkan tanaman yang berkualitas baik. Nah, dalam pendidikan bertujuan untuk mendapatkan kualitas peserta didik, anak didik yang baik. Dan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan berpihak kepada anak, berpusat kepada anak, menghamba kepada anak, dan memuliakan anak. Sedikit tentang refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada anak, menghargai perbedaan anak, memberikan kebebasan, menarik dan menyenangkan. Kemudian agar proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada merdeka belajar, kemudian melaksanakan pembiasaan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang merupakan faktor pendukung dari pendidikan itu. Alur merdeka belajar, bahwa dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu menuju kepada merdeka belajar yang bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan capaian merdeka belajar yaitu profil pelajar Pancasila dengan tujuan menghasilkan perilaku anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan baru yang saya dapatkan itu, pada intinya bahwa segala yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya tentang pendidikan, bahwa pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu
sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia sekarang ini. Kekuatan saya sebagai guru, tentu saja saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan arah dan kiblat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang perlu berubah adalah hal-hal yang belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan konkret yang sudah saya lakukan, bahwa seorang guru harus bisa menjadi teladan, sehingga harus menjadi teladan yang ideal, model yang ideal, kemudian lebih mendekatkan kepada anak, dan yang paling penting mempercayai kemandirian anak. Di akhir refleksi akan saya sampaikan bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya terhadap murid bahwa murid itu adalah mencari ilmu, mencari kebiasaan. Mereka harus tuntas dalam belajar. Mereka dihadapkan pada doktrin-doktrin materi yang terpaksa. Kemudian potensi mereka akan berkembang, tetapi sangat terbatas oleh kondisi sekolah. Pada kenyataannya, selama ini murid itu harus hormat, patuh, dan cenderung takut kepada guru. Mereka harus taat aturan. Dan pembelajaran itu dikendalikan sepenuhnya oleh guru. Pada kesimpulan bahwa selama ini, sebelum saya mempelajari modul 1.1, murid saya tidak merdeka dan tidak bahagia. Sesudah saya mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap murid mulai terbuka dan berubah. Saya menyadari bahwa murid itu adalah manusia yang merdeka, yang memiliki bakat minat. Kemudian mereka adalah momongan yang harus dimuliakan. Mereka adalah anak asuh yang unik. Mereka memiliki keistimewaan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Sebenarnya mereka akan berkembang baik hanya dengan kasih sayang. Kemudian bakat dan minat mereka akan berkembang baik apabila disertai dengan pendidikan karakter yang baik. Dan pada kesimpulannya bahwa murid akan belajar dengan baik ketika mereka merdeka, mereka bahagia. Yang harus segera saya lakukan setelah menyadari bahwa murid saya harus merdeka dan bahagia, maka saya akan menerapkan prinsip-prinsip pemikiran mendidik dari Ki Hajar Dewantara, di mana saya akan lebih menghargai anak. Saya akan mengoptimalkan kegiatan yang membangun potensi anak, dan saya akan lebih banyak menggunakan permainan sebagai sarana di dalam pembelajaran saya. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.